Semangat pagi, selamat siang sahabat pembelajar. Kita berjumpa kembali di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store. Dan Anda juga bisa klik ya di website kita di indonesiabelajar.id. Bagi Anda yang memiliki Instagram, Anda boleh untuk melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan bagi Anda yang memiliki Facebook, Anda juga boleh banget untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan memandu seminar online kita siang hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis siang kita menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau adalah Bapak MG Danang Priyadi SPD MMCTM. Beliau adalah seorang storyteller, trainer, motivator, writer, author, adventurer, dan pathfinder, director certificate. Nah, tentunya beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang, apa kabar? Semangat pagi, salam Danang. Datang untuk menang. Luar biasa sekali. Wah, masih merdeka ya Pak ya, selamat Hari Merdeka, karena ini masih bulan Agustus nih, masih vibe-nya masih merdeka. Terima kasih Pak Danang, semangatnya luar biasa sekali dari awal kita undang Pak Danang sampai saat ini Pak Danang tidak pudar semangatnya, jadi itu yang harus kita contoh ya sahabat pembelajar ya. Dan Pak Danang dan juga sahabat pembelajar yang lain, hari ini kita juga spesial, sangat spesial karena kita menghadirkan adik ya mungkin ya ini, adik Tazana Neisha, seorang pelajar kelas 8 di SMP Cinta Kasih Seci, Jakarta. Tentunya dia juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang Neisha, apa kabar? Halo, selamat siang. Baik kabarnya. Wah, luar biasa sekali. Jadi memang hari ini juga sangat spesial karena temanya itu sangat amat harusnya mencerahkan untuk kita semua ya. Dan ini luar biasa sekali. Tema kita hari ini adalah mengarang itu gampang, menulis itu mudah. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi memang bagaimana sih sebenarnya Tazana Neisha ini menulis buku pertamanya, yaitu The Alien's Journey, dan bagaimana kita bisa mengikuti jejaknya menjadi penulis buku atau pengarang cerita. Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Danang dan juga Neisha. Jadi bagi Anda, jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di kolom chatroom, atau boleh juga untuk melakukan raise hand dan bertanya langsung kepada Pak Danang ataupun Neisha. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Pak Danang dan Neisha, bagaimana nih penjelasan mengenai mengarang itu gampang, menulis itu mudah? Mungkin boleh intronya dari Pak Danang terlebih dahulu. Silakan Pak Danang. Baik, ini saya pakai baju Betawi ini, saya lagi mewakili DKI Jakarta. Ini ada kongres, jadi kalau saya lirik kanan kiri, saya ikut kongres anak-anak tingkat Asia Pasifik ya. Ada dari pusat, ini siarannya di Filipina tahun 2015 saya ikut di Siem Reap, Kamboja. Mungkin karena ini pandemi jadi nggak ke Filipina. Ini saya mau menjelaskan soal kenapa mengarang itu gampang, lalu kenapa itu menulis itu mudah. Memang apa ada bedanya antara mengarang dan menulis? Ya, kalau mengarang itu mengarang, ya, ngarang, ya. Jadi bisa itu novel, bisa cerita gitu loh, sesuatu yang mungkin nggak nyata, ya. Tapi kalau menulis itu menulis dari pengalaman. Maka ada istilah dalam bahasa Inggris, kalau Anda lihat di kamus ya, kamus Inggris Indonesia atau author itu namanya pengarang. Kalau writer itu penulis. Ya, contoh mengarang. Saya pernah mengarang naskah drama waktu kelas 2 SMA. Ya, ada lomba drama 40-60 orang. Saya kasih judul Di Ujung Tanduk. Itu kisah seorang pastor yang digoda cewek. Tapi akhirnya nggak jadi digoda karena retreat. Karena berdasarkan pengalaman nyata ada seperti itu saya kembangkan. Nah, si pastor yang nggak jadi itu akhirnya ya saya sendiri. Dulu saya calon pastor, akhirnya sekarang nggak jadi. Tapi why not? Bagaimanapun juga itu saya menjadi juara pertama. Ya, menulis naskah drama radio tahun 1978 pada waktu saya kelas 2 SMA. Nah, itu. Ya itu beda ya, mengarang. Itu mengarang ya. Meskipun hanya dengar kisah, tapi terus saya buat ya cerita. Makanya naskah drama radio.
Lalu kalau menulis itu writer, menulis. Seperti saya nulis buku 77 cara bodoh hidup bahagia atau 7 cara bodoh berjualan, berdasarkan pengalaman saya di lapangan, menjual. Karena fakta dan nyata, akhirnya apa yang terjadi, buku itu laris. Dalam 1,5 tahun, tidak ulang 5 kali, ya terjual 10.000 eksemplar, ya waktu belum pandemi itu 1 tahun bisa masing-masing buku saya terjual 3.000 eksemplar, Tasana Nesya, ya ayo kejar Nesya, paling enggak setahun 3.000 coba. 2 buku saya 3.000 tahun 2019. 2020 berkurang karena memang tokonya pada tutup, ya sampai sekarang semakin berkurang toko tutup. Ya, jadi ada beda antara writer dan apa. Tapi yang penting lewat Indonesia Belajar ini ya, banyak orang yang sudah terinspirasi. Ini ada Fitja dari NTT itu pengen menulis buku, ya, terbangkitkan semangatnya. Kemarin ada Diana itu mengarang, dia mengarang apa itu novel, ya, di NTB sudah diterbitkan. Lalu di Medan itu ada Mas Agus, itu kompilasi dengan teman-temannya. Tapi bagaimana sudah 1 buku meskipun yang nulis 10 orang. Tapi anyway kan sudah senang ada namanya ditulis. Kalau Indonesia kan lebih hebat ya, sendirian ya. Nah, ada juga 1 orang di PT Nusanet waktu saya kasih training, lalu sudah menulis puisi. Nah, laporan sama saya. Tapi yang hebat yang pernah saya datang ke sini itu Bapak Andreas Kennedy ya, The Golden Wedding itu ya, itu begitu terbit langsung itu bestseller ya, di toko-toko langsung terpajang di nomor 1 ya. Ayo Nesya buat bukumu langsung di atas paling atas sendiri gitu lah. Nah itu dia dulu merasa termotivasi juga, Jessica, semangat. Nah ini saya senang. Nah di sini ada datang Bapak apa ya, Noprisal dan temannya ya, Muhammad Gulu ini ya, besok minggu depan kita akan ngomong ya, dia mau menerbitkan buku dan kita bahas poin-poinnya. Nah ini dulu pengantarnya, jadi saya hanya membedakan. Nah kalau Nesya ini nanti bisa cerita apakah mengarang atau menulis. Nah kayaknya ada unsur menulisnya juga karena ada pengalaman-pengalaman yang ditulis. Oke, begitu dulu Jessica, silakan. Terima kasih Pak Danang, intronya sangat luar biasa. Mungkin ini yang sudah kita tunggu-tunggu nih dari Nesya. Silakan Nesya. Oke, ini langsung share screen aja ya. Silakan. Udah muncul belum? Sudah. Sudah. Oke. Selamat siang, sahabat Indonesia Belajar. Berjumpa lagi bersama saya, Tazana Nesya, di seminar online Indonesia Belajar dengan judul Mengarang itu gampang, menulis itu mudah. Pertama-tama saya ingin menyapa Pak Danang. Halo Pak, semoga sehat selalu ya. Oke, thank you Nesya, welcome. Dan terima kasih juga untuk MC kita hari ini, Kak Jessica. Dan saya juga mau menyapa keluarga saya, ada Oma, Opa, Tante, ada Mama, Papa, dan yang lainnya. Lalu juga di sini ada guru saya yang join, terima kasih sudah join, dan teman-teman semuanya. Sahabat Indonesia Belajar, di zaman seperti ini yang paling penting adalah kesehatan. Jadi tetap jaga kesehatan ya. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema yang cukup menarik, yaitu mengarang itu gampang, menulis itu mudah. Oke, langsung aja kita mulai. Saya berterima kasih kepada Tuhan, kepada sekolah saya, Sekolah Cinta Kasih Suci, kepada orang tua saya, dan juga kepada guru saya yang sangat berjasa. Karena berkat mereka saya bisa menerbitkan buku ini saat di usia saya yang relatif muda, yaitu buku yang judul The Alien's Journey, Menemukan Kebahagiaan dalam Kesederhanaan Hidup. Pengalaman menulis buku ini tentunya sangat berkesan dalam kehidupan saya.
Saya ingat sekali pertama kali saya belajar menulis itu ketika saya di sekolah dasar saat SD. Belajar mengarang indah saat pelajaran bahasa Indonesia. Dan beberapa kali saya juga mengikuti lomba menulis dan thanks God sempat juga memenangkan lomba menulis yang diselenggarakan oleh Erlangga. Nah, dari menang lomba menulis itu, saya jadi semakin semangat untuk menulis, dan ternyata menulis itu adalah suatu hal yang gampang. Pada saat saya ditawarkan oleh guru saya di sekolah untuk menulis, tanpa berpikir panjang, saya langsung menyetujuinya. Karena ini adalah kesempatan pertama bagi saya untuk menulis buku. Nah, di seminar ini saya akan menceritakan langkah-langkah apa saja yang saya lakukan sampai buku ini jadi. Oke, yang pertama, hal yang paling penting dalam menulis adalah ide. Nah, mau nulis model apa nih? Apakah mau nulis artikel, atau mau nulis cerpen, nulis novel, atau biografi? Kemarin waktu saya ditawarkan untuk menulis buku, saya mengambil tulisan berupa cerpen atau cerita pendek yang dikumpulkan menjadi satu buku. Ada 21 cerita pendek yang menjadi 21 bab di dalam buku saya. Ide menulis buku ini diambil dari keinginan saya untuk menuangkan pengalaman keseharian saya sejak kecil untuk menjadikan cerita. Ide menulis buku atau cerita tentang pengalaman sehari-hari menurut saya lebih mudah. Karena lebih mudah ditulis oleh penulis dan juga lebih mudah dibaca oleh pembaca. Mengapa begitu? Karena hampir semua orang pernah mengalami yang namanya masa kecil dan juga masa remaja. Saya menulis cerita-cerita tentang masa kecil dan masa remaja saya di buku ini. Sehingga saat pembaca membaca buku yang saya tulis, pembaca akan mengingat juga perjalanan masa kecil dan masa remaja yang kemungkinan sedang dialami atau bahkan sudah dilaluinya. Nah, ide ini bisa muncul begitu saja. Contohnya, ada satu bab di dalam buku saya yang berjudul Pilih Mama atau Papa ya. Ide ini muncul saat saya melihat papa dan mama saya diam-diaman di rumah karena masalah yang kecil. Seru sih kalau dijadikan cerita, jadi ide itu bisa apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, atau apa yang kita rasakan. Ide juga bisa muncul dari membaca atau saat kita searching di Google. Ketika kita menemukan banyak ide dalam apa yang kita jalani sehari-hari, kita juga bisa menemukan ide dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Lalu yang kedua adalah tema besar. Ini juga suatu hal yang penting dalam menulis. Baik mengarang, atau menulis artikel, atau menulis buku. Tema besar ini sangat penting. Setelah menemukan tema besar, baru bisa menentukan judul menarik untuk buku yang mau kita tulis. Tema sangatlah penting untuk dipikirkan. Hal ini membuat kita menjadi fokus ke satu hal yang akan kita tulis. Tema juga bisa menjadi tujuan utama penulis untuk membuat pembaca mengerti apa yang ditulis oleh penulis. Nah, di buku saya, tema besarnya adalah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Jadi, saya akan fokus ke kata bahagia
dan sederhana. Dan setiap bab yang saya tulis mengisahkan unsur kebahagiaan dalam kesederhanaan. Pembaca juga bisa merasakan bahwa bahagia itu bisa muncul dalam hal-hal sederhana dan juga dalam dunia keseharian kita. Tema ini saya pikirkan bersama orang tua saya, dibantu juga oleh tante saya yang juga adalah seorang penulis. Kenapa memilih tema menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan? Ini karena menurut saya semua orang bisa bahagia jika mereka mampu menikmati hal-hal sederhana yang dimaknai dengan ucapan syukur. Nah, setelah menemukan tema, maka langsung saya membuat judul bukunya. Judul buku ini boleh sesuai sama dengan temanya atau juga boleh berbeda dengan tema. Judul dibuat lebih menarik pembaca, biasanya tidak terlalu panjang. Buku yang saya tulis berjudul The Alien's Journey. Ini adalah perjalanan seorang gadis cilik yang diberi julukan alien. Oke, setelah menemukan ide, tema besar, dan judul, maka mulai menyusun yang namanya daftar isi. Sejujurnya, beberapa daftar isi di dalam buku saya yang saya tulis itu dibantu oleh guru bahasa Indonesia saya. Pak Didi memberikan 10-12 judul yang harus saya tulis, dan judul itu sedikit saya edit dan tambahkan. Daftar isi juga bisa berubah setelah kumpulan tulisan itu jadi. Nah, ini adalah contoh daftar isi di dalam buku The Alien's Journey. Ada julukan waktu kecil, ini isinya tentang julukan yang saya buat untuk diri saya sendiri, yaitu alien, sehingga teman-teman saya sampai saat ini selalu ingat saya dengan Nisha Alien. Lalu ada juga judul sedih, ini di dalamnya mengisahkan isi pengalaman saya waktu pertama kali masuk SD dan nggak bisa ujian masuk sekolah. Lalu saya melihat respon mama saya yang bisa menenangkan hati saya. Lalu ada siapa sahabat terbaikku, ada hal yang paling nyebelin, menabung atau jajan, my dream, say yes to hug, dan lain-lain, masih banyak lagi. Judul-judul dalam daftar isi ini perlu menarik ya, karena orang biasanya pertama kali ketika beli buku pasti akan melihat daftar isinya. Nah, oke, sahabat Indonesia Belajar, langkah paling penting dalam menulis adalah mulailah menulis. Dari satu kata, satu kalimat, satu paragraf, kemudian menjadi satu halaman, dan menjadi satu bab. Lalu ulangi lagi di bab-bab selanjutnya. Bagi pemula yang pertama kali belajar menulis, jangan takut salah ya. Dan jangan ada kepikiran tulisan saya itu nggak bagus. Yang paling penting adalah menulis dulu. Mulailah menulis. Karena menulis itu seperti mengeluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita dan apa yang di dalam hati kita. Kalau sudah terbiasa menulis, lama-lama tulisan kita juga akan menjadi lebih bagus. Untuk segala hal pasti yang namanya permulaan itu ada kesulitannya. Sama seperti waktu kita kecil, pertama kali belajar naik sepeda, roda 2 pasti ada rasa takut, lalu takut jatuh, terus kaku, dan keraguan. Tapi karena kita coba terus, dan coba terus, maka kita bisa deh naik sepeda roda 2 itu.
Nah, menulis juga perlu latihan. Setiap hari mulai menulis di buku diary atau di note HP kita. Yang paling penting adalah mulailah menulis. Kapan waktu yang tepat untuk mulai menulis? Tentunya sekarang. Nah, di sini ada foto buku bab 1 saya yang saya tulis dengan apa yang saya pikirkan. Namaku Nesya, aku kelas 8 tahun ini. Tak terasa masa kecilku begitu cepat. Hanya sebagian momen saja yang mampu aku ingat saat masa kecilku. Beruntungnya orang tuaku mengabadikannya beberapa momen masa kecilku, sehingga aku dapat kembali mengenangnya. Jadi deh satu paragraf, terus lanjutkan lagi menjadi satu bab. Nah, ini adalah contoh-contoh bab yang saya tulis. Ada bab 2, 3, 4, 5, 6. Saya juga menulisnya satu persatu, mulai dari satu bab, lalu lanjut ke bab 2, bab 3, sampai ke bab 21. Semuanya cerita ini saya ambil dari pengalaman keseharian saya. Nah, kalau udah sampai sini, tentunya bagi teman-teman yang ingin menulis, lebih mudah ya. Selamat mencoba menulis ya teman-teman, sahabat Indonesia belajar. Kalau sudah selesai menulis buku, kita perlu nih yang namanya kata pengantar. Kata pengantar ini sedikit membahas tentang tema besar, ucapan terima kasih, dan tujuan buku ini ditulis. Nah, karena saya baru pertama kali menulis buku ini, maka saya meminta pendapat atau testimoni beberapa orang yang lebih berpengalaman dari saya untuk membaca dan merespon tentang tulisan yang saya tulis. Berikut adalah testimoni dari mereka yang sudah membaca buku saya. Terima kasih untuk sahabat orang tua saya, guru-guru saya yang telah bersedia memberi testimoni untuk buku saya. Kejujuran dari pemberi testimoni akan memberikan semangat bagi si penulis. Buat tampilan yang menarik. Nah, teman-teman, setelah tulisan selesai, saya membuat tampilan buku mulai dari cover sampai isi buku. Di setiap bab yang saya tulis, ada gambar-gambar lucu tentang alien, dan ada juga kata mutiara. Nah, apa nih tujuannya? Tujuannya ini supaya pembaca nggak bosen ketika melihat tulisan terus. Ada gambar-gambar lucu, ada juga tulisan singkat yang mudah diingat. Memiliki editor. Setelah selesai menulis, kita perlu memberikan tulisan kita kepada editor. Editor ini bertugas membuat tulisan kita lebih enak dan juga lebih dimengerti dibaca oleh pembaca. Untuk buku perdana saya, editornya banyak sekali. Ada papa saya, mama saya, tante saya, guru sekolah minggu saya, Miss Desni, dan terakhir dan yang paling berjasa adalah guru saya di sekolah, yaitu Pak Didi. Setiap penulis pasti membutuhkan seorang editor dan perlu bekerja sama dengan editor. Oke, teman-teman. Kalau kata Pak Danang, menulis adalah untuk mengembangkan bakat dan talenta yang telah diberikan kepada saya, yang bisa saya pertanggungjawabkan kepadanya kalau saya telah tiada. Nah, kalau kata Prof. Sapardi Djoko Damono, menulis adalah bekerja untuk keabadian, yang fana adalah waktu karyamu abadi. Nah,
Jadi kesimpulannya, mulailah menulislah untuk kebahagiaanmu dan dunia akan tersentuh oleh tulisanmu. Dan ini ada email, nomor telepon, dan Instagram saya. Jika mau mau beli buku saya dan juga ikut pre-order, bisa hubungi nomor telepon atau Instagram yang tertera di sini. Terima kasih. Luar biasa sekali. Terima kasih Neisha. Mungkin dari sebelum kita mulai ke sesi tanya jawab, mungkin dari Pak Danang ingin menambahkan. Silakan Pak. Jadi kalau saya lihat Neisha ini sepertinya writer, menulis ya. Karena berdasarkan pengalaman dan itu. Tapi anyway itu sudah jadi buku. Nah, Neisha, nanti kamu akan senang kalau pembaca itu nanti mengatakan pada yang lain word of mouth. Seperti buku saya ini kemarin yang saya kirim itu followernya itu ya sudah 2012. Nah, kan lumayan. Nah, kalau semua beli ya Nesia kan jadi cepat habis bukunya ya. Seperti itu. Yang satunya kemarin itu ada 1596. Dua bukunya sudah habis ya, sekarang tinggal buku yang ketiga, sebentar lagi muncul buku yang keempat yaitu 50 kesalahan serius dan solusinya. Itu sudah kita bahas ya waktu itu awal saya di Indonesia Belajar. Ya, itu sehingga sekarang nanti mungkin karena pandemi mungkin launchingnya bersama Indonesia Belajar juga ya. Itu. Baik. Jadi bagus ya, Nesia tadi kan saya katakan saya pernah juara menuliskan drama radio berdasarkan pengalaman dikembangkan. Tadi buka rahasia sedikit tentang papa mama, bagus juga ya. Akhirnya Nesia bisa jadi juru damai ya. Jadi juru damai dan buat bahagia. Ya itu nyata jadinya. Itu orang paling gampang, paling senang kalau buku ditulis apa manfaatnya. Tadi manfaatnya kebahagiaan, kedamaian. Lalu kalau tadi itu dikatakan ada co-writer ya atau editor di luar, saya itu dulu Ayu Widya yang sekarang ikut nulis bareng saya dulu adalah SPG saya. Tak suruh nulis, lalu dia sudah nulis banyak sampai 23, gantian dia nyuruh nulis saya. Makanya sekarang gantian saya minta tolong. Jadi kalau saya naik bus, naik kereta, langsung saya nulis WhatsApp, langsung saya kirim ke dia. Dia yang mengolah. Makanya buku ini banyak kesaksian kalau Nesia baca di tempat mama, itu orang sampai baca berkali-kali. Ini Pak Noprisal ini mengatakan bukunya ini bagus. Saya sudah baca berulang-ulang nggak bosan. Makanya minggu depan nanti kita membahas sama beliau ya gimana menulis buku itu. Tapi setelah saya baca artikel-artikelnya itu judulnya adalah sebetulnya tentang perubahan-perubahan. Bagaimana orang berubah menjadi baik atau hebat. Contohnya juara dunia ya, ganda putri ya, di Olimpiade itu ya. Itu tidak disangka, ternyata itu pasangan yang tua dan muda, 33 dan 22. Pasangan yang tidak diharapkan, malah jadi juara. Lalu yang ketiga, itu sebetulnya mereka itu sudah dari tahun 2012, waktu Olimpiade yang lalu udah didiskualifikasi. 2016 sudah kalah, udah mau gantung raket. Tetapi dia punya semangat. Akhirnya juara Olimpiade. Nah, itu menyemangati. Makanya saya kasih judul besok itu inspirasi perubahan. Nah, tadi Nesia mengatakan bahwa sebetulnya apa manfaat buku ini? Nah, itu sama. Saya juga menulis manfaatnya apa. Kalau dikatakan orang itu bisa bahagia dari cara sederhana. Begitu saya nulis buku seperti itu juga, Nesia. Orang itu bisa bahagia dari apa yang kita punya. Tadi Nesia bilang, kesehatan itu sama. Jack Ma mengatakan, yang penting sekarang kesehatan. Apa gunanya uang triliunan? Punya mata ini berapa harganya? Hidung, telinga, mulut, jalan kaki, jantung, otak. Berapa itu kalau di... Harusnya bersyukur. Bagian dalam rasa syukur. Nah itu ada gunanya. Lalu julukan. Nesia juga bagus. Jujur mengatakan, Nesia itu julukan itu Alin itu julukan. Saya dulu diledek-ledek. Danang datang untuk menang. Danang datang untuk menang. Oh ternyata ini dibalik kritik tersembunyi pujian. Justru itu sekarang yang nama saya itu. Danang datang untuk menang. Karena sering juara di berbagai event. Ya, mau nulis buku, mau lomba puisi, mau ukur, bahkan kuliah pun juara. Menyemangati itu ya. Lalu yang mau saya katakan juga bahwa biar menarik sama ya, Nesia tadi sampaikan. Di sini juga ada yang namanya apa? Yang namanya quotes. Buku yang terakhir ini si Nesia, si Ayu bilang, wah saya bosan Pak. Saya nggak bosan, dulu kelebihan saya di quotes itu. Ya kalau Maureen mau nulis ya, ada kata-kata bijak itu.
Ya itu penting. Lalu ada karikatur supaya nggak bosen. Maka ada anak SD yang baca buku saya di tebelnya itu sampai 3 kali, 5 kali karena apa? SD kelas 5 loh ya. Karena enak bahasanya. Nah, itu peran editor seperti itu. Ya. Lalu itu mungkin yang saya sampaikan biar nanti sambil jalan Jessica pertanyaan-pertanyaan silahkan. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Danang dan juga Neisha ya. Mungkin sebelum kita lanjut, saya akan berterima kasih dulu kepada sahabat pembelajar karena telah hadir di sini. Dan jangan lupa ini nanti kita akan masukkan ke dalam YouTube-nya Indonesia Belajar. Jadi bagi Anda yang ingin share ke keluarga ataupun ke saudara ataupun ke teman-teman itu bisa dari YouTube-nya Indonesia Belajar. Oke, Pak Danang dan juga Neisha, ini pertanyaan untuk kedua belah pihak. Menurut Pak Danang dan Neisha, bagaimana nih bagi tanggapannya Pak Danang dan juga Neisha, bagi orang, apakah bisa menulis tanpa dari keluarga penulis ataupun memiliki bakat penulis? Mungkin dari Pak Danang terlebih dahulu yang menjawab, silakan. Nah, saya itu nggak bakat nulis sih. Nggak ada yang nulis. Jadi waktu saya masuk Gramedia itu Indonesia tahun 90, wah kamu bagus nulis. Nulis apa? Bengong nih saya. Emang nggak nulis. Sampai tahun 2012, waktu saya menjadi manajer area di Jogja, seorang penulis, Bapak Sulaiman Budiman, manajer Gramedia Matraman yang terbesar di Asia Tenggara, ngasih training di tempat saya di Jogja, lalu saya diseret maju, ayo perhatikan Pak Danang dalam 3 tahun nulis. Ya saya diem aja bengong, nulis apa? Artinya dari tahun 2010 saya udah tahun nggak ngapa-ngapain. Baru muncul itu setelah 2005, Ayu waktu menjadi SPG itu kalau waktu kosong nulis-nulis buang tempat sampah. Karena dia cantik, saya ambil. Wah, ternyata tulisannya bagus. Nah, itu saya bilang, coba kamu nulis novel pengalaman kamu kuliah digodain kakak kelasmu. Lalu akhirnya apa? Dia nulis. Nah, sekarang setelah nulis 14, nulis 9 buku anak, dia yang nyuruh saya, Bapak banyak ngomong, sekarang diem, duduk, nulis. Nah, Ayu ini yang membuat saya bisa nulis. Dan Ayu mengatakan, sekali sudah menulis ini ya Nesya ya, itu nggak akan berhenti. Sekarang udah keempat ini, kemarin naskah kira-kira bulan yang lalu saya serahkan Gramedia, diterima tinggal terbit. Mau sekarang istilahnya saya lihat keluar ini ada pintu, ada mobil, ada sepatu, ini bisa jadi bahan tulisan. Karena dari satu hal aja bisa menulis, sehingga kalau sudah biasa nulis, yaitu ya Maureen, lalu di sini ada Fiska, lalu ada Pak Agus, ini banyak yang pengen nulis juga, Pak Nuprisal, Mas Lulu, ini sekarang pada ngeliatin Jessica. Jadi ya gimana Pak Neisha, silakan Neisha. Silakan Neisha. Ya, kalau tadi ya pertanyaannya apakah bisa nulis kalau nggak punya bakat atau keturunan dari keluarga penulis? Menurut saya sih semua orang bisa menulis ketika dia punya niat dan kemauan untuk menulis. Dan saya juga setuju tadi kata Pak Danang dan gitu. Oke, terima kasih Pak Danang dan juga Neisha. Berarti memang semua orang itu dapat menulis ya, dan tanpa perlu berpikir lagi, dicoba aja dan kemudian kita belajar seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana cara menemukan penerbit yang bisa membantu menerbitkan karya kita dan bagaimana sih sebetulnya prosesnya? Silakan Pak Danang. Nah, kalau saya begini, kita harus realistis ya. Realistisnya bagaimana? Di Gramedia itu penerbitnya ada macam-macam. Yang nomor 1 Gramedia Pustaka Utama. Wah, itu saringannya ketat. Ya, lalu ada Alex Media, lalu ada Grasindo, Gramedia Widya Sarana yang sekarang saya nerbitkan sampai yang keempat. Jadi kayaknya saya akan lebih mudah kalau masuk Grasindo karena relatif saya kenal sama teman di situ. Jadi networking itu penting. Meskipun Grasindo itu juga kelompok Kompas Gramedia Widya Sarana Indonesia. Lalu ya saya datang ke situ. Memang soal judul yang Nesia katakan itu ya kadang-kadang karena itu secara bodoh ya saya diremehkan oleh general manajernya. Apa cara bodoh? Tapi saya pede aja, ya biarin aja ini beda yang lain. Kalau cara pintar udah banyak. Tapi kalau cara bodoh kan belum apa. Ternyata justru cara bodoh ini bawa hoki ya. Langsung bestseller ya. Jadi kita jangan pernah ya malu ragu dengan kita. Termasuk
yang badminton juara dunia itu apa nyangka itu nggak unggulan loh, malah jadi juara dunia. Sama. Jadi Anda itu jangan takut, di balik kritik tersembunyi pujian. Kadang-kadang orang itu meremehkan kita, itu tantangan bagi kita. Kita beda enggak. Kadang-kadang kita itu hidup tergantung dari orang lain, bukan dari percaya sendiri. Ternyata feeling dan kepercayaan diri sendiri tentu saja karena ya bimbingan, ya arahan sama Allah Tuhan kita, ya lalu akhirnya yang menjadilah sesuatu seperti itu. Jadi pilih yang realistis. Tapi begitu sekarang udah, tahu nggak? Gramedia Utama itu Jessica minta, ayo dong tulis tempat kita. Jadi kalau kita udah terkenal itu udah penerbitnya yang nyari-nyari, tahu nggak? Iya. Tapi saya kan orang baik ya, Nesya, ya Jessica, setia saya. Sampai 4 buku maupun buku saya seterusnya akan tetap di situ. Sekaligus supaya bukunya warna-warni, kan udah ada kuning, hijau, biru, tinggal merah biar kayak pelangi. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Ayo Nesya, harus kayak pelangi, harus bukunya paling nggak 4 Nesya. Sehingga bisa nyanyi merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, nanti yang lainnya nggak tahu apakah kuning, apakah putih, dan seterusnya. Jadi kita cari penerbit yang kira-kira kita oke. Dan banyak yang nawarin penerbit ya. Ada yang dari Bandung nawarin, ada yang dari Depok nawarin, tempatku. Tapi ya Nesya, kita lihat kalau ada penerbit yang lebih gengsi, apalagi Gramedia itu bisa tokonya dari Aceh sampai Papua, istilahnya Sabang Merauke, dari Kupang sampai Manado, ya udah di situ, sehingga buku kita itu tersebar ke seluruh Indonesia. Begitu, Jessica. Terima kasih Pak Danang dari Indonesia. Silakan menjawab bagaimana cara menemukan penerbit yang bisa membantu menerbitkan karya kita dan bagaimana prosesnya. Silakan. Oke, untuk mendapatkan penerbitnya itu, jujur saya belum secanggih Pak Danang, karena saya masih banyak dibantu oleh pihak sekolah. Dan menurut saya yang paling penting nulis aja dulu. Ketika tulisan itu udah selesai ditulis dan semuanya udah beres, baru deh cari penerbit yang bisa menerbitkan bukunya. Luar biasa. Terima kasih Nisha dan juga Pak Danang. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari Bapak atau Ibu Diptra Hima. Bagaimana meningkatkan motivasi saat mulai menulis lagi setelah jeda terlalu lama? Takutnya inspirasinya jadi berubah. Mungkin ini dari Nisha terlebih dahulu yang menjawab. Habis itu nanti kita ke Pak Danang. Silakan Nisha. Iya, kalau menulis itu pastinya harus punya komitmen. Misalnya dalam sehari ingin menulis 1 bab. Dan juga harus punya target waktu mau selesain kapan, dan ketika memiliki target dan komitmen itu, kita jadi bisa lebih semangat lagi menulisnya sampai selesai menulis buku tersebut. Terima kasih Nisha. Pak Danang silakan. Begini, pada saat belum pandemi, saya tiap hari kan saya jalan, naik bis, naik angkot, lewat taman, duduk. Apalagi Jakarta sekarang kan banyak kan trotoar yang bagus-bagus. Nah, di situ saya nulis-nulis. Nah, sekarang karena saat itu enak, nulisnya sudah numpuk ya. Jessica, Nesya, Hima. Ini Hima Dipta itu dari Yogyakarta, Nesya. Teman kita dari Yogyakarta. Itu sekarang numpuk. Jadi sekarang ini sudah ada naskah 3. Tadi kalau Nesya mengatakan kumpulin lalu cari judul. Kalau saya judul dulu. Oh, ini kebahagiaan. Udah, orang biar semua bisa bahagia itu sederhana. Lalu yang sekarang muncul, cara bodoh berjualan, atau sekarang kesalahan berjualan apa, caranya betulin gimana. Yang gampang-gampang aja. Lalu berikutnya saya tulis keajaiban. Semua orang itu punya keajaiban, paling gampang ya. Mata kita bisa terbuka setiap pagi itu keajaiban. Tapi kita nganggap biasa aja. Coba kalau kita bangun ya, Maureen, tahu-tahu matanya nggak bisa kebuka. Baru Tuhan, please, tolong Tuhan. Nah, jangan dianggap itu biasa, itu ajaib. Tuhan berikan keajaiban. Sehingga semua orang sebenarnya merasakan keajaiban itu. Lalu cerita cinta, ada juga. Jadi saat lagi mood itu tulis semua. Nah, seperti saya sekarang menerima dari Bapak Noprisa, Bapak Kuluk, dan seterusnya ini, itu macam-macam tulisannya. Tapi intinya adalah ingin mengubah dunia. Nah, misalnya nanti kita bahas dari mana ya? Dari kita sendiri. Dari apa? Dari hal yang kecil. Ya misalnya apa? Supaya sehat berjemur. Nggak gampang loh orang berjemur, ya kan? Minum 8 gelas, nggak gampang loh. Tidur harus 8 jam, nggak gampang loh. Kadang-kadang masih suka begadangan loh. Maunya sehat. Tapi kadang-kadang makan sayur aja males ya.
Makan buah males ya. Kalau saya seharian nggak makan nasi, makan sayur buah, saya tetap segar. Makanya lihat muka saya, 61 kayak 16. Begitu kan Jessica? Lanjut Jessica. Setuju Pak Danang. Terima kasih Pak Hima, semoga terjawab ya. Ini ada beberapa komentar dari Bapak atau Ibu Jopi. Opa, Oma dukung cucu tercinta, sukses Nesha cucuku. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih, Opa Oma. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Ibu Maurin. Saya ingin sekali menulis, tapi terkadang saya mentok di ide. Ya, mungkin Pak Danang terlebih dahulu yang menjawab, setelah itu baru ke Nesha. Silahkan, Pak Danang. Ya. Mungkin ada tips. Ya, tadi Nesha bisa ya caranya ngumpulin dulu, baru ide atau ide dulu kalau Nesha ya. Kalau saya bisa aja gambaran besar tadi. Saya misalnya menulis tentang kebahagiaan. Udah tinggal diisi apa itu kebahagiaan. Ternyata jalan-jalan mencium bau melati, bunga melati aja sudah mulai bahagia. Karena berarti hidung saya masih normal, berarti saya sehat. Nah, seperti itu kok. Jadi jangan bayangin yang susah-susah ya murid ya, yang sederhana. Nah ini yang ditulis Nesha ini sederhana-sederhana sehingga orang gampang. Dan buku ini bisa laris ya Nesha karena orang bisa mendapatkan manfaat kebahagiaan dengan cara yang mudah. Gak harus mikir ya. Lalu misalnya ya apa aja. Makanya saya bilang kalau saya lihat di depan itu ada pagar warna hijau, ada mobil saya bersih habis dicuci, bisa cerita saya. Jadi kita nggak usah nyari-nyari yang di sekitar kita, yang kira-kira membuat kita itu berubah baik atau senang. Nah sekarang maunya apa buku ditulis? Kalau saya kan maunya orang berjualan dengan mudah. Maunya orang membetulkan kesalahannya. Misalnya dia jadi penjual diem aja. Nah, berarti harus dibetulin. Harus belajar senyum, harus ramah misalnya seperti itu. Atau selalu merasa hebat, tapi kok nggak bisa karena mengandalkan diri, lupa berdoa. Nah itu doa misalnya. Jadi apa tujuannya? Lalu misalnya kalau saya ini bahagia, buku saya kan Maurin ada itu. Tujuannya orang biar apa? Bahagia dengan cara yang mudah seperti yang Nesha tulisan. Ya bahagia itu nggak sulit kok, sederhana kok. Nah, buku saya yang berikutnya ini 7 keajaiban yang tadi saya sampaikan. Kita punya jantung masih normal, ya Maurin masih sehat, masih bisa dengar. Oh itu keajaiban-keajaiban. Sehingga itu harus disyukurin. Ya, tapi kita kadang-kadang mencari yang besar-besar. Keajaiban misalnya Maurin bisa hilang. Nah baru, bukan itu. Nah, kalau bisa hilang nanti semua orang nggak bisa. Tapi Bapak, oh semua orang makan merasa enak, berarti masih normal pengecapannya, berarti nggak sakit COVID. Nah itu orang gampang, oh berarti saya sehat, bersyukur gitu loh. Oh ciuman saya masih tajam, oh saya masih bisa mendengar. Loh, saya punya teman-teman tuli ya, teman-teman buta itu wah susah loh Morin. Kadang-kadang ya meremehkan, bisa melihat, mendengar. Nah itu keajaiban-keajaiban yang berikan Tuhan pada kita. Maka keajaiban bukan hanya, meskipun saya sudah pernah ya melihat apa itu Mesir itu ada piramida, Sphinx, atau menara Pisa, Italia menara miring, Eiffel. Saya pernah ke sana semua, tapi bukan itu Borobudur, etc. ya. Tapi apa-apa yang sederhana yang orang bisa. Kalau ke sono kan orang belum bisa. Tapi kalau melihat apa saja misalnya itu keajaiban. Jadi apa tujuannya sehingga gampang nanti tinggal dari itu apa. Makanya misalnya tentang keajaiban itu saya hanya nyari 77 itu ada 120 130. Nah, nanti editor tinggal memilih atau mengedit yang mirip-mirip jadikan satu. Begitu. Ya, sementara. Silahkan Jessica. Terima kasih Pak Danang. Nesha, silakan. Tadi pertanyaannya yang mana ya? Yang dipilih? Kalau ingin menulis, tapi terkadang tuh mentok di ide. Menurut Nesha gimana? Kalau menurut saya, mulai aja menulis dulu dari yang kita pikirkan, dan lama-lama akan bermunculan ide dalam keseharian harian yang kita tulis, terus dalam hal-hal yang kita rasakan, yang kita alami juga, itu bisa menjadi ide untuk kita tulis. Terima kasih Nesha. Semoga terjawab ya Bu Maurin ya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Raihana. Bagaimana cara menerbitkan buku yang sudah kita tulis dan kira-kira berapa modalnya? Mungkin dari Nesha terlebih dahulu, setelah itu baru Pak Danang. Kalau cara menerbitkannya itu tadi
Kalau saya sendiri itu masih banyak dibantu oleh pihak sekolah, tapi mungkin kalau mau menerbitkan buku bisa hubungi penerbit yang ingin diterbitkan, dan untuk modalnya itu tergantung berapa buku yang ingin dicetak. Dan kalau menurut saya jangan terlalu pikirin ke modalnya, tetapi tulis aja dulu bukunya sampai selesai. Terima kasih Nisha. Pak Danang, bagaimana menurut Pak Danang? Ini saya baca dulu quote tadi. Orang boleh pandai setinggi langit, tetapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Yaitu kalau nggak salah itu dari Sultan Takdir Ali Shahbana. Semua penulis akan mati, hanya karyanya lah yang akan abadi. Maka tulislah sesuatu yang akan membahagiakanmu di akhirat nanti. Ali bin bin Abi Thalib. Ya. Baik. Jadi murah atau mahalnya itu tergantung ya tujuan kita apa. Ada yang di Cikarang teman saya akan menerbitkan buku ribuan, tapi dari cara pengerjaannya saya merasa enggak sreg. Meskipun itu nanti bisa terjual banyak dan dapat uang banyak, tapi kalau nggak sesuai dengan suara hati dan kata-kata yang bagus, hanya sekedar dari duit, saya lebih baik enggak. Ada juga yang nawarin dari Bekasi, tapi dari editornya itu kayaknya kurang bermutu, kurang berisi. Ya saya enggak. Nah sekarang di Gramedia ini saya ada 2. Jadi kalau Ayu sebagai co-writer saya, kalau Anda tahu untuk ngedit naskah saya itu 20 juta. Itu baru itunya. Lalu di Gramedia itu untuk kita sekarang karena toko nggak buka, seperti kita menjahitkan, jadi kita harus membantu ongkos cetak itu paling nggak 50 juta. Modalnya 70 juta. Jangan dilihat mahal, itu murah ya. Karena murah apa? Kalau Anda yang menjual ini memejeng ke toko dari Sabang sampai Merauke, dari Mangas sampai Purworejo, udah berapa ongkos kirimnya? Lalu untuk promosi kayak gitu udah berapa banyak? Lalu kualitasnya. Nah ini yang membuat ini mahal. Itu seperti itu. Jadi ada yang sampai mantan presiden itu harus mengeluarkan miliaran ya untuk menjadi editor. Nama inisialnya AE. Itu kalau dia ngedit itu minta sekitar 1 miliar. Jadi editor jangan dipandang remeh juga. Nah, buku saya juga begitu. Ini bukan hanya sekedar buku, tapi ini kualitas isi dan manfaatnya. Kebermanfaatan bagi orang lain ini yang jauh tinggi nilainya. Banyak orang bisa menulis, banyak orang bisa berjualan, dan banyak orang bisa bahagia. Itu nilai yang tinggi, ya. Ya, semua penulis akan mati, hanya karyanya yang akan badi, ya. Maka tulis sesuatu yang akan membahagiakan di akhirat nanti. Surga itu tak terbeli, ya. Nah, itu dia harganya. Nggak seberapa dibandingkan kemuliaan yang kita boleh. Karena apa? Ketika sebuah karya selesai ditulis, maka pengarangnya tak akan mati. Karena apa? Ia baru saja memperpanjang umurnya lagi dengan buku-buku itu. Oke, silakan Jessica. Luar biasa sekali Pak Danang dan juga Neisha. Semoga terjawab ya Ibu Raihana. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Ibu Awali Taufiki. Apakah perlu bagi penulis untuk melakukan branding secara personal atau dipercayakan saja semua penjualan kepada pihak penerbit? Terima kasih. Mungkin Pak Danang silakan. Kalau saya ada betul sih, branding itu juga penting ya. Karena saya ngasih training hampir seluruh Indonesia, sehingga saya dikenal di Indonesia, dan saya nyata dalam berjualan dan memberikan bukti nyata, sehingga orang itu menjadi kenal sama saya. Lalu kita harus sering muncul, kalau diundang kemana-mana itu jangan jual mahal. Makanya saya ke Merauke bahkan mendongeng pun kalau dikatakan storyteller, ada seorang yang kok pernah lihat di TV ya. Padahal saya kapan diambilnya saya nggak tahu, ya memang pernah beberapa kali di-shoot di TV, atau di Pekanbaru juga gitu. Kok suaranya saya nggak aneh ya? Karena mungkin saya dianggap seperti Kak Seto KW1, nah mungkin ada untungnya juga.
memang branding itu penting dengan cara sekarang gampang sebenarnya dengan mass media, ada YouTube, ada Telegram, ada WhatsApp, ada Facebook dan seterusnya itu sebetulnya mudah sekali seperti itu gitu loh. Lalu word of mouth ya. Makanya jangan salah ya, Bapak Ibu sekalian, buku ini dari yang beli sama yang saya sebar itu banyak yang sebar saya kasih. Saya nyebar 550 juta saya bagi. Uang bisa dicari, tapi yang namanya branding, yang namanya membantu orang, kemanfaat bagi orang lain itu nilainya lebih tinggi karena nggak hitung untung rugi. Ya seperti itu. Tapi kalau belum berani yang setinggi itu ya kita mulai dari yang biasa-biasa saja lah gitu loh. Kalau nyata-nyata nanti bagus, ya kita akan menuai belakangan. Jadi seperti Nesya katakan, yang penting tulus kerjakan dulu, jangan hitung-hitung, nanti hasil akan dengan sendirinya. Siapa menuai, siapa menabur akan menuai. Semakin banyak menembak, semakin burung yang kena. Begitu, ya. Terima kasih Pak Dana, semoga terjawab. Kalau dari Nesya, bagaimana menurut Nesya? Perlu nggak untuk melakukan branding secara personal atau dipercayakan aja langsung ke pihak penerbit? Kalau menurut saya branding itu sangat penting karena kalau saya sendiri juga saya branding buku saya ini di sosial media saya seperti Instagram, TikTok, terus di WhatsApp juga saya share dan gitu. Oke, terima kasih Nesya. Jadi menurut Nesya dan Pak Danang sama-sama kita butuh ya untuk melakukan branding secara personal. Saya tambah sedikit ya Nesya ya. Kalau kita punya teman-teman di Mas Media itu juga akan mendongkrak. Saya kalau ke daerah-daerah ya misalnya ke Makassar ya kita show di talk show di TV Makassar, di radio. Lalu kalau karena sekarang Kompas Gramedia ya saya gunakan Mas Media entah itu kalau di Pekanbaru Tribun Pekanbaru, Kompas Pekanbaru, di Medannya Radio Sonora Medan, ya Kompas Medan, di Bali ya Kompas TV Bali dan seterusnya. Sehingga itu sebarannya semakin luas. Kalau kenal wartawan-wartawan kita kasih. Nah, saya dulu hampir wartawan-wartawan itu kita kenal dari mana? Kalau kita seminar, kita kumpul lihat ada orang bawa foto-foto potret-potret itu wartawan. Kita kasih saja dengan nanti dimuat di di resensi. Nah, itu akan meluas. Seperti ini di Universitas Muhammadiyah di Jogja ini dibahas buku saya. Lalu di Brito sekolah yang bagus di Jogja dibahas buku saya. Lalu di Malang, Kor Yesus sekolah yang bagus itu juga membahas buku saya. Jadi akhirnya mereka yang menyebarkan. Bahkan sampai sekarang buku yang saya habis saja kemarin dari Jogja, itu ada resensinya. Di Ayu yang bantu itu ngoreksi buku saya, heran itu bagus sekali ya. Bukunya udah habis. Penerbit mau nyetak ulang, kayaknya nggak berani karena berapa nanti yang itu. Tapi karena buku semakin laris, nanti Nesya harus siap-siap ya. Itu buku itu dibajak. Jadi buku-buku saya itu dijual di Tokopedia, di Marketplace, di Lazada, di Shopee, dan harganya jauh lebih murah. Buku 7.000 jual 15.000, 19.000, bahkan di Jogja itu jual 5.000, beli 8 dapat gratis 1. Aduh, ya udah kita syukurin aja sebagai itu publikasi kita, itu memberi rezeki orang lain. Makanya Anda lihat saya nggak hitung duit tapi membahagiakan orang lain, menghidupi orang lain. Begitu. When you feel helpless, help another. Ketika kamu merasa berkurang, bantu orang lain. Kebahagiaanku dalam kebahagiaan orang lain. Begitu. Terima kasih Pak Danang, Malaysia. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Ibu Leora. Tahu kalau kita punya bakat di menulis itu dari mana ya? Silahkan, mungkin Neisha terlebih dahulu ya. Ya, tahu bakat menulis itu bisa ketika kita selesai nulis, terus kita share ke orang atau ke teman gitu, dan minta pendapatnya tentang tulisan kita. Terus bisa juga kalau misalnya ada lomba-lomba atau kompetisi menulis bisa ikutan. Dan kalau menurut saya, ketika dilatih terus menulis dan menulis, lama-lama menulis itu bakalan bisa menjadi bakat kita. Gitu. Terima kasih Neisha. Kalau dari Pak Danang, silakan Pak. Yang dikatakan Nesya itu betul. Ya, yang namanya Dia Nurani ya, saya kenal baik anak itu. Waktu masih SMA dia nulis buku tentang novel Dia Nova itu juga dari teman-temannya. Bagus nggak? Bagus nggak? Bagus, bagus. Ya udah kita terbitin. Jangan terbitin di luar, terbitin aja. Tantemu kan ada di Gramedia dipercetakan. Coba di sana. Dan betul.
buku itu lalu cetak sampai ratusan ribu, lalu anak itu bisa kuliah dengan bayar uang sendiri, bisa beli mobil sendiri, bisa beli rumah sendiri dari buku. Karena buku itu jadi sinetron juga, lalu ya beranak pinak, lalu right-nya ya. Sama ya. Saya juga tahu menulis ini juga dulu orang lain seperti tadi saya katakan, baru masuk Gramedia, almarhum Pak Haryono penulis kamus penemu itu bilang, Mas bisa nulis. Saya juga bingung dari mana. Lalu Mas Sulaiman Budiman juga nulis gitu. Nah saya mau nulis ya karena Ayu, karena mungkin orang yang lebih muda, jadi saya belajar kan lebih enak belajar dari orang muda itu. Dan ternyata Ayu ini yang mengorbitkan saya, sehingga ya Ayu juga heran. Malah saya jauh melejit lebih tinggi daripada Ayu karena dia kaget. Kok langsung diterima? Loh, kok langsung kita ulang 5 kali? Apalagi sekarang buku terakhir pun sudah volumenya udah misalnya 2012. Wah, itu luar biasa. Jadi kalau buku nyita hanya 1000 2000 kan berarti orang sudah habis kan? Misalnya begitu. Paling enggak kan cetak 3000. Sehingga dengan misalnya saya cetak 3000 dan seterusnya, lalu orang-orang tambah menyemangatin, mana buku barunya? Maka buku barunya. Nah, itu orang juga menanti buku kita yang baru. Sehingga kita semakin banyak menulis. Sehingga ini ada buku 3, saya yang sudah ngantri lagi, tinggal saya olah. Itu tadi masih Madipta ya. Kumpulin, tulis apa aja yang kata Nesya. Nanti suatu saat tinggal dikeluarin. Itu, Jessica. Terima kasih, Pak Danang. Kita lanjut lagi. Ini ada pertanyaan dari Bu Maureen ya. Berarti tambahan pertanyaan, apakah mood itu mempengaruhi dalam menulis? Dari Pak Danang, bagaimana Pak Danang? Mood itu mempengaruhi nggak saat menulis? Mungkin Pak Danang masih ini, kita ke Nesya dulu. Menurut Nesya gimana nih Nesya? Mood itu mempengaruhi nggak sih pada saat menulis? Kalau menurut saya mood itu mempengaruhi. Tetapi mood itu bisa kita kendalikan. Jangan mood yang mengendalikan kita, tapi kita yang harus mengendalikan mood kita sendiri. Gitu, kalau menurut saya. Terima kasih Nesya, luar biasa sekali. Mungkin dari Pak Danang, gimana Pak Danang? Ya tadi HP satunya itu sampai mati HP, ini saya ganti HP yang lain. Jadi Iya Pak Danang, mood itu mempengaruhi nggak dalam menulis menurut Pak Danang? Ya sebetulnya mood itu tergantung kita. Kalau gitu caranya ya kayak lagi mood nulis ya nulis banyak-banyaknya, kumpulin. Sehingga suatu saat lagi nggak mood tinggal ini. Satu. Yang kedua, ada yang namanya ghostwriter atau co-writer. Kalau Ayu itu menjadi co-writer saya. Jadi kalau saya ngasih pada Ayu banyak, maka ada 3 tumpukan naskah lagi yang belum dikerjakan. Nah selagi itu kan kita musah celengan, nah mungkin kita nanti akan muncul ide-ide baru. Misalnya saat saya kepala sekolah, saya ke sekolah, ada muncul gimana cara mendidik anak atau cara belajar dengan mudah. 7 cara belajar dengan mudah, udah muncul. Nah, tinggal ditulis mood itu, apa saja gitu loh. Lalu akhirnya nanti kalau kita lagi nggak mood, kita tinggal ngolah lagi. Apa yang kita tulis itu membuat kita menjadi semangat lagi, seperti itu. Terima kasih Pak Danang dan juga Nesya. Semoga Bu Maureen terjawab ya. Ini ada satu pertanyaan lagi, mungkin ini akan menjadi satu pertanyaan terakhir di sesi kita hari ini. Dari MKK Channel, izin bertanya, bagaimana supaya konsisten menulis? Dari Pak Danang terlebih dahulu, silakan. Saya mau ngutip dari guru tulis aja, Profesor Sapardi Djoko Damono. Beliau mengatakan, menulis adalah bekerja untuk keabadian. Yang fana adalah waktu. Karyamu abadi. Kalau kita ya berpikir seperti itu, bahwa kita akan beri manfaat bagi orang lain, meskipun kita nanti sudah mati, nah kita akan semangat menulis. Ya. Karena orang itu menginspirasi kita. Misalnya gimana ya untuk seorang dokter, gimana ya untuk seorang penggali kubur yang sekarang bermanfaat bagi orang lain, gimana ya nyetir mobil yang bisa nyelip mobilnya presiden. Itu sebetulnya dengan melihat peristiwa-peristiwa sehari-hari itu banyak itu kalau kita mau nangkep ya. Lalu kata Sapardi juga, dia mengatakan apa ya? Saya terus menulis itu ya ada motivasinya supaya saya tidak pikun, dan otak kita itu kan punya otot-ototnya supaya tetap ya kokoh
Maka supaya otak ini jalan, ya tetap harus nulis. Maka tadi si Nesya mengatakan, tulis. Nah, apa saja ditulis? Nah, nanti jadi tulisan. Nah, seperti itu sederhana kok sebetulnya. Tapi ya Jessica ini kalau satu nulis juga agak ogah-ogahan ini ya. Karena mikirnya sulit kan. Kalau udah bisa nulis kayak saya sama Jessica, enak aja ya Jessica yang nyuruh-nyuruh ya. Silakan Jessica. Terima kasih luar biasa sekali Pak Danang. Yang penting mulai aja dulu untuk Oh menulis iya ya Pak betul. Danang ya. Betul. Terima kasih. Kalau dari Indonesia gimana nih? Konsisten supaya konsisten menulis. Oke, kalau menurut saya, kalau konsisten menulis itu mulai aja dulu nulis. Misalnya 1 minggu selesaiin 1 artikel, terus dari diri kita sendiri membuat komitmen dan membuat target. Karena kalau membuat target itu bisa menjadi semangat untuk kita nulis dan juga menjadi konsisten. Seperti itu. Terima kasih Nisha dan juga Pak Danang. Berarti untuk MKK Channel tadi sudah dibilang oleh Pak Danang bahwa kita harus mulai aja dulu, dan ada tambahan dari Nisha bahwa memang lebih baik ada goals-nya sendiri ya. Terima kasih, luar biasa sekali. Sebelum saya tutup, mungkin dari Nisha dan juga Pak Danang ada closing statement. Mungkin dari Nisha terlebih dahulu, nanti akan ditutup oleh Pak Danang. Silakan Nisha. Ya, walaupun situasi pandemi seperti ini tidak menghalang kita untuk berkarya. Yuk kita mulai nulis dan tetap jaga kesehatan. Tetap berkarya untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Nisha. Dari Pak Danang, silakan Pak. Baik, saya akan ngasih closing untuk semua. Jadi nggak hanya nulis, nanti kalau yang sudah nulis Kak Jessica nanti marah. Jadi saya kasih closingnya dari Benjamin Franklin. Jika Anda ingin diingat orang, ketika Anda tiada nanti, maka tulislah sesuatu yang dapat dibaca. Artinya ukir jejakmu dengan buku. Atau untuk yang lain ya, berbuatlah sesuatu yang patut diabadikan. Entah itu lukisan, entah itu patung, lagu, apapun juga. Sehingga nanti itulah yang menjadi penyambung kehidupan dan abadi diingat orang. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Sekali merdeka, tetap merdeka. Luar biasa sekali Pak Danang dan juga Neisha dan sahabat pembelajar, terima kasih atas hari ini ya. Hari ini tentunya sangat amat menginspirasi, nggak cuma saya tapi seluruh peserta yang ada di sini. Terima kasih Neisha dan juga terima kasih Pak Danang. Jangan lupa untuk nanti di YouTube-nya Indonesia Belajar, edisi kita akan masuk ke dalam sana, jadi bisa banget untuk diberikan kepada keluarga ataupun yang lainnya. Tidak terasa ternyata sekarang sudah jam 3 lewat, udah saatnya kita tutup, walaupun sedih ya kita tutup untuk hari ini, tapi nggak apa-apa, kita akan berjumpa lagi di minggu depan bersama Pak Danang, setiap hari Kamis jam 2 siang, jangan lewatkan. Dan terima kasih yang sebaik-baiknya kepada Neisha, semangat terus sekolahnya dan juga menulisnya. Terima kasih juga Pak Danang, terus berkarya. Sekali lagi saya ucapkan juga terima kasih kepada sahabat pembelajar setelah hadir di sini. Kita mohon dari Indonesia Belajar, saya undur diri. Terima kasih. Stay safe and stay healthy. Sukses luar biasa. Terima kasih Pak Dana. Terima kasih Nisha. Thank you Jessica, Neisha.